wanita itu juga harus saya lihat, dan wanita itu harus hadir untuk bisa memutuskan permasalahan kalian. Nah ternyata bupatinya pun juga tertarik, akhirnya ikut rebutan juga. Akhirnya bupati tidak bisa ngatasi, malah dia juga ikut terlibat dalam masalah. Karena bupati tidak bisa ngatasi, naik di atasnya lagi, sampai pada yang terakhir, sampai yang pemimpin yang puncak. Itu pun akhirnya semuanya ikut berebut. Akhirnya tidak putus-putus, berebut semua. Nah, karena semuanya berebut, akhirnya perempuan itu didatangkan. Terus kata perempuan itu gini, kalau memang kalian semua memperebutkan saya, baik, saya akan memilih satu di antara kalian. Saya punya sayembara. Ya, apa sayembara kamu? Saya mau lari sekencang-kencangnya. Kalian semua harus mengejar saya. Siapa yang pertama kali bisa menyentuh saya, maka dia yang nanti akan saya pilih. Nah, akhirnya dibuktikan juga sayembara itu. Perempuan itu kemudian lari kencang, terus orang-orang yang berebut ini mengejarnya semua. Nah, karena ini saking semangatnya mengejar, tidak tahu di depannya itu ada lubang yang dalam, seperti joglangan, yang dalam, dia tidak ngerti. Nah, tapi perempuan ini karena dia tidak ikut berebut, dia bisa konsentrasi. Akhirnya ada jebakan itu, dia ngerti menghindar. Tapi yang mengejar ini yang penting, bagaimana saya bisa nomor satu untuk bisa menyentuh dia. Dia tidak melihat. Akhirnya semuanya terjerumus ke jurang itu. Masuk ke jurang itu, tidak satu pun mendapatkan wanita itu. Kata wanita itu, ingat, saya ini adalah dunia. Semakin kamu mengejar saya, semakin saya lari kencang. Dan kamu tidak akan pernah mendapatkan saya sampai kamu mati. Jadi itu gambaran dunia seperti itu. Kalau kita gambarkan dalam istilah-istilah yang lain. Tetapi mata kepala kita tidak mau terima. Karena yang bisa merasakan itu hanya mata batin. Tapi mata kepala kita kalau kita dinasihati yang seperti itu tidak terima. Karena mata kepala kita sudah jelas-jelas melihat, loh itu loh, kemana-mana enak, dimana-mana serba indah, serba menyenangkan, kan seperti itu mata kepala kita. Nah, itu kalah mata batinnya. Nah, inilah orang-orang yang mata batinnya dibutakan sehingga kalah pandangannya dengan mata kepala. Manakala keadaan seperti itu berkelanjutan, maka cahaya mata hatinya akan meredup hingga terkalahkan oleh terangnya mata kepala. Dia tidak dapat melihat kecuali hanya yang ditangkap oleh mata kepala. Dia akan mencurahkan seluruh dayanya untuk mengais rizki yang sudah ditanggung dan dibagi oleh Allah. Dia ceroboh dan teledor dalam menunaikan kewajiban yang dibebankan pada dirinya. Syekh Abdul Hasan berkata, al-basiratu kal-basari, adna syai'in yaqa'u fihi yamna'un nadhra wa illam yantahi ilal ama. Fal khatiratu minasy-syai' tusyawwisun nadhra wa tukaddirul fikra wal iradatu lahu tudhibu bil khairi ra'san wal amalu bihi yudhibu an sahibihi sahman minal islam fima huwa fihi wa ya'ti bididdihi. Fa idza istamarra 'ala syarri tafallata minhul islam fa idza intaha ilal waqi'ati fil ummah wa muwalati dzalamah hubban fil jah wal manzilah wa hubban lid dunya 'alal akhirah faqad tafallata minhul islam kulluhu wala yahurrannaka ma tawassama bihi zahiran fa innahu la ruha lahu idil islamu hubbullah
wa hubbus sholihin min ibadi. Mata hati itu seperti mata kepala. Sedikit sesuatu yang menimpanya akan menghalangi pandangannya. Mata kita, mata kepala kita ini, kalau kelilipan, ya, maka pandangannya kan juga kabur. Atau kalau pandangannya terhalang oleh sesuatu, maka pandangan ini juga mungkin tidak melihat atau masih bisa melihat secara remang-remang. Maka sifat mata kepala yang seperti itu juga akan dirasakan oleh mata batin. Sesuatu yang nanti bisa mempengaruhi pandangan mata kepala, maka itu nanti juga akan bisa mempengaruhi pada pandangan mata batin. Itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Hasan ini. Sedikit sesuatu yang menimpanya akan menghalangi pandangannya, meskipun tidak sampai buta. Sesuatu yang berbisik di dalam hatinya akan mengganggu pandangan dan mengeruhkan pikiran. Kalau hatinya sudah tersirat untuk melakukan sesuatu hal yang buruk, ini sudah seringkali mengganggu pikiran kita, akan mengganggu pandangan batin kita. Keinginan untuk melakukannya akan total menghilangkan kebaikan. Kalau kemudian bisikan yang tadi hanya mengganggu hati kita, ini kemudian muncul satu keinginan untuk mewujudkan apa yang terbisikkan dalam hati tadi, maka keinginan ini akan merusak segala kebaikan diri kita, akan menghancurkan kebaikan kita. Mengerjakannya akan menghilangkan sebagian Islam dalam hal yang sedang ia lakukan dan mengerjakan kebalikannya. Kalau kemudian ini tidak hanya sekedar keinginan, tetapi sudah diwujudkan dalam perbuatan. Apa yang tadi hanya berbisik di hati, ini kemudian sudah diwujudkan dalam perbuatan. Maka pelaksanaan keinginan ini akan mengurangi nilai keislaman kita dan terisi kebalikan dari keislaman kita. Ya, dalam hal yang apa tadi menjadi keinginannya itu akan berkurang nilai keislaman. Kemudian ketika keburukan itu terus menetap, maka Islam akan terlepas darinya. Kalau dia terus keburukan-keburukan tadi itu terus dilakukan dan terus berkelanjutan, maka bisa jadi Islamnya akan lepas dari dirinya. Kemudian ketika sudah sampai pada kejadian yang menyakiti umat dan berteman dengan orang-orang zalim karena tertarik dengan pangkat dan kedudukan dan lebih cinta dunia daripada akhirat, keseluruhan Islam telah benar-benar terlepas darinya. Sehingga bisa dia menjadi lepas sama sekali dari Islam sampai dia bisa murtad. Seperti contoh cerita salah satu teman bergurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada 3 orang ini yang berteman akrab, sama-sama dalam mencari ilmu. Nah, ada yang di antara 3 ini yang paling cerdas, Nah, singkat cerita, orang yang paling cerdas di antara 3 ini justru pada akhirnya dia bisa keluar dari Islamnya. Padahal dia saking cerdasnya, dia hafal Al-Quran 30 juz, berbagai macam fan ilmu dikuasai. Bahkan ketika berhadapan dengan siapapun yang pandai, maka dia akan selalu bisa mengalahkannya. Tapi pada akhirnya orang ini menjadi murtad dan mati dalam keadaan masih murtad. Bisa lepas Islamnya. Kenapa? Karena dia sudah tertarik dengan kedudukan, tertarik dengan dunia, lebih
mencintai dunia daripada akhiratnya. Karena orang ini pada akhirnya tertarik dengan seorang wanita, putra dari seorang kaisar, putri dari seorang kaisar, yang menurut pandangannya memang cantik sekali. Tetapi kaisar ini beragama Nasrani, putrinya juga begitu. Maka ketika dia mau menikah dengan wanita ini memberi syarat. Dia mau menikah dengan dia asalkan dia mau ikut agamanya. Akhirnya dia melepas agamanya, keluar dari Islam demi untuk menikahi wanita ini. Tapi setelah lama-kelamaan orang ini kemudian dibuang, disingkirkan oleh perempuan ini. Karena menurut perempuan ini, agama kamu saja bisa kamu khianati gara-gara kamu cinta kepada saya. Apalagi saya yang nilainya tidak lebih baik daripada agama kamu. Kalau kamu dengan yang baik saja mau berkhianat, apalagi kepada saya. Karena sebelum kamu berkhianat kepada saya buang kamu. Akhirnya dia dibuang di pasar, menjadi gelandangan, peminta-minta, sampai dia berpenyakitan, sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan masih murtad. Itu salah satu bukti cerita seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena dia sudah begitu mendalam tertariknya dengan keburukan yang dia tekuni itu. Akhirnya Islam bisa terlepas darinya, bisa dia menjadi murtad itu. Jangan sampai kamu tertipu dengan hiasan lahirnya, sebab ia tidak ada ruh, karena Islam adalah cinta kepada Allah dan hambanya yang sholih. Hikmah kelima ini merupakan lanjutan dari hikmah yang lalu. Syekh Ibnu Athaillah menceritakan akibat dari hijab nafsu dan hijab akal yang menutup hati untuk melihat takdir yang menjadi ketentuan Allah. Ada 3 perkara yang dikemukakan untuk direnungi. Jadi kesimpulan dari keterangan-keterangan yang lewat, ini ada 3 hal yang perlu kita merenung. 3 hal itu, 1, jaminan Allah bahwa tentang rizki, tentang apa yang dibutuhkan oleh badan kita, ini sudah dijamin oleh Allah. Yang kedua adalah tentang kewajiban hamba, kewajiban manusia, sebagaimana tadi tertuang dalam ayat tadi. Kewajiban seorang manusia adalah beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan mata hati. Mata hati yang akhirnya bisa mengenal tentang jaminan Allah atas rizki kita, dan juga mengenal apa sebenarnya tugas yang dibebankan oleh Allah untuk kita. Akan mengenal itu. Ada 3 hal itu yang perlu kita renungi. Nah, penyingkapan rahasia mata hati menjadi penting untuk memahami kalam hikmah di atas. Mata hati ialah mata bagi hati, atau bisa juga dikatakan kemampuan mengenal yang dimiliki oleh hati. Kadang-kadang mata hati ini disebut sebagai mata batin atau lubuk hati yang paling dalam. Istilah mata batin digunakan untuk membedakan istilah ini dengan mata zahir. Jadi mata kepala, untuk membedakan mata kepala ini, yang dimiliki oleh diri zahir atau jasad. Diri zahir terbentuk dari daging, darah, tulang, sumsum, rambut, kulit, dan lain-lain. Lahiriah kita, jasmani kita ini kan terangkai dari ada rambutnya, ada tulangnya, ada darahnya, ada sumsumnya, ada kulitnya, dan lain-lain. Nah, demikian pula diri zahir ini berkemampuan untuk melihat, mendengar, mencium, merasa, dan menyentuh. Diri zahir memperoleh kehidupan dari peredaran darah ke seluruh tubuhnya
dan aliran nyawa dalam bentuk nafas yang keluar masuk melalui hidung dan mulut. Jika darahnya dikeringkan atau dibekukan, ataupun jika aliran nafas yang keluar masuk itu disekap, maka diri zahir akan mengalami satu keadaan di mana seluruh organnya berhenti berfungsi dan ia dinamakan mati. Diri zahir ini jika disusun dapat dikatakan bahwa ia terdiri dari tubuh dan nyawa serta indera yang dapat mengenal sesuatu yang lahiriah. Pusat pengendalinya ialah otak yang mengawal capaian indera dan juga mencetuskan daya timbang atau akal pikiran. Pertama-tama yang menangkap adalah panca indera kita. Apakah itu pandangan kita? Apakah itu lidah kita yang merasakan? Ataukah itu peraba kita yang bisa merasakan? Nah, setelah panca indera ini menangkap, kemudian ini diberi pertimbangan oleh akal. Diberi pertimbangan oleh akal, dan akal ini kemudian mengolah. Kemudian akal ini kemudian baru memberi pertimbangan kepada hati. Nah, pusat pengendalinya ialah otak yang mengawal capaian indera dan mencetuskan daya timbang atau akal pikiran. Diri batin rohani juga mempunyai susunan yang sama seperti zahir, tetapi dalam keadaan gaib. Ia juga mempunyai tubuh yang disebut kalbu atau hati. Hati yang dimaksudkan bukanlah segumpal daging yang berada di dalam tubuh. Jadi yang dimaksud hati itu bukan yang segumpal daging itu. Atau kalau kita pas menyembelih hewan itu biasa kita temukan artinya bukan itu, bukan segumpal daging yang seperti itu. Ia merupakan hati rohani atau hati maknawi. Tapi yang dimaksud hati itu tidak tampak barangnya, tidak tampak bentuknya, tidak bisa kita temukan dengan panca indera. Itu hati. Ia bukan kejadian alam kasar. Sebab itu ia sebab itu ia tidak dapat ditangkap oleh panca indera zahir. Ia termasuk di dalam perkara-perkara yang gaib yang diistilahkan sebagai latifah robbaniyah atau hal yang menjadi rahasia ketuhanan. Apabila dalam keadaan suci bersih ia dapat mendekati Allah, apabila di dalam keadaan suci bersih ia dapat mendekat Allah. Ia juga yang mengenal atau makrifat kepada Allah. Hati maknawi ini juga memiliki nyawa yang diistilahkan dengan roh. Roh juga termasuk di dalam golongan latifah robbaniyah. Ia adalah urusan Tuhan dan manusia hanya mempunyai sedikit pengetahuan mengenainya. Qulir ruh min amri rabbi. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Tubuh maknawi atau hati maknawi juga mempunyai sifat yang berkemampuan mencetuskan pemahaman dan pengetahuan. Ia disebut akal yang juga termasuk dalam golongan latifah robbaniyah yang tidak mampu diuraikan. Akal jenis ini berguna bagi pengkajian tentang ketuhanan. Tubuh zahir mempunyai indera untuk mengenal perkara zahiriyah atau perkara yang nyata. Indera tersebut disebut penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan peraba. Dan perangkat yang berkaitan dengannya adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan lain-lain. Tubuh maknawi atau diri batin juga mempunyai indera yang mengenal perkara gaib, dan indera ini dinamakan basirah atau mata hati. Ia berbeda dengan sifat melihat yang dimiliki oleh mata lahir atau mata kepala. Mata zahir melihat perkara zahir, dan mata hati syuhud atau menyaksikan pada yang gaib.
Apa yang ada di sekeliling kita bisa dilihat melalui dua aspek, yaitu yang nyata dilihat dengan mata zahir dan yang gaib dilihat dengan mata hati. Jika kita ambil sejumput gula, mata kasar atau mata kepala melihat sejenis butiran berwarna putih. Bila diletakkan pada lidah, terasa manisnya. Ketika menikmati kemanisan itu, kita seolah-olah memandang jauh pada sesuatu yang tidak ada di hadapan kita. Merenung. Jadi setelah lidah ini mengecap rasanya, ini kemudian muncul bayangan atau muncul perenungan. Makanya di sini digambarkan memandang jauh, tapi bukan sesuatu yang di hadapan kita yang kita pandang. Nah, perilaku merenung jauh ini sebenarnya adalah terjemahan dari perbuatan mata hati yang memandang pada hakikat gula yaitu manis. Bagaimanapun, bagaimana rupa manis tidak dapat diceritakan, tetapi mata hati yang melihat padanya mengenal bahwa gula adalah manis. Jadi kalau dia disuruh cerita bagaimana manis itu, tidak bisa menyampaikan, tidak bisa menguraikan.